Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pengembangan produk. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane-Keller, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Selanjutnya, tujuan pengembangan produk. Suatu perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap produknya terlebih dahulu harus menyadari apa tujuan dilakukannya pengembangan tersebut dan bagaimana proses pengembangan produk tersebut dilaksanakan sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Menurut Bokhari Alma, tujuan pengembangan produk diantaranya yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, yang kedua, untuk menambah omset penjualan, yang ketiga, untuk memenangkan persaingan, yang keempat, untuk mendaya gunakan sumber-sumber produk, yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, yang keenam, untuk mendaya gunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen, yang kedelapan, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ulfa Nurjana, NPM 146. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung pengembangan produk. Nah, yang pertama, di sini ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan semakin meningkat. Nah, lalu yang kedua ada perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan produk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga ada persaingan. Nah, adanya persaingan yang kuat antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Nah, yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Nah, dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Lalu, yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Siklus hidup produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan. Lalu yang terakhir, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Nah, perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas pasar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dari pengembangan suatu produk. Jadi, menurut Kotler, tahun 2008, halaman 411. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat pengembangan suatu produk. Menurut Kotler, tahun 2008, halaman 411 menyebutkan beberapa faktor penghambat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki suatu produk, yaitu berasal dari bahan-bahan dasarnya, seperti baja dan deterjen. Jadi, kadang suatu perusahaan yang akan membuat produk yang baru, kekurangan gagasan untuk membuat atau menciptakan suatu inovasi dari produk yang berbahan dasar sama. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi dikarenakan persaingan yang ketat. Maka sebuah perusahaan yang menciptakan produk yang baru harus memasuki segmen yang paling bawah dan keuntungan yang didapat pun rendah. Dengan adanya pengembangan suatu produk, maka perusahaan akan terus bersaing secara ketat di pasaran. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di mana ada pendukung, pastinya akan ada penghambat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan penghambat pengembangan produk. Masih menurut Kotler dalam Kotler 2008 halaman 411. Nah, yang pertama itu adalah kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu.
mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar seperti baja, deterjen, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, ada pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang sangat ketat. Di sini perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih kecil. Hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Selanjutnya, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak untuk dikembangkan. Selanjutnya ada kekurangan modal. Nah, di sini terdapat beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik, tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan melancarkan produk baru. Selanjutnya, waktu dan pengembangan yang lebih singkat. Nah, waktu pengembangan yang lebih singkat itu, jadi si perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara tepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Nah, perusahaan-perusahaan itu harus belajar bagaimana mempersingkat waktu untuk mengembangkan dengan menggunakan teknik perancangan yang dibantu oleh media teknologi atau komputer. Nah, selanjutnya siklus hidup produk yang lebih singkat. Ketika suatu produk yang baru berhasil bersaing dengan cepat meniru. Jadi kendala pengembangan produk itu di mana banyaknya orang yang meniru terhadap produk kita, dan bila mana ada yang meniru, ada suatu perusahaan yang meniru pada produk kita, otomatis persaingan semakin ketat dan pastinya produk yang kita miliki akan menurun. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan pengertian inovasi produk dalam kewirausahaan. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Nah, dengan inovasi wirausaha menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dan meningkatkan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang signifikan tidak ada menjadi duanya. Nah, proses inovasi itu dimulai dengan analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Inovasi bersifat konseptual, perseptual, dapat dipahami dan dilihat. Inovator harus melihat, bertanya, dan mendengar orang lain dalam mencari inovasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ayu Ansor Karima, NPM 1750155. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis inovasi kewirausahaan. Inovasi terdiri dari 4 jenis, diantaranya penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Yang pertama, penemuan. Penemuan yaitu kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Sebagai contoh, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan yaitu suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada namun berbeda. Misalnya pengembangan MCD oleh Ray Kroc. Yang ketiga, duplikasi. Duplikasi yaitu peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi perawatan gigi oleh Dentalan. Yang keempat, sintesis. Sintesis yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya sintesis pada arloji oleh Casio. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara mengembangkan inovasi dan kreativitas. Sebetulnya banyak sekali cara untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas. Namun di sini saya mempunyai 4 poin penting untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas. Yang pertama, memahami hubungan. Di sini apa sih maksudnya gitu memahami hubungan? Di sini tuh dimana kita harus memahami antara hubungan antara orang dan lingkungannya gitu.
Jadi kita harus dapat memahami hubungan antara orang dan lingkungannya. Karena dengan demikian, jika kita memahami antara hubungan orang dan lingkungannya, kita dapat mempunyai pemikiran baru gitu, yang berbeda dengan orang lain gitu. Dimana mungkin orang lain itu menggunakan bunga itu hanya sebagai sebuah hadiah terhadap seseorang, namun jika kita memahami lagi lebih dalam hubungan orang tersebut terhadap lingkungannya, mungkin kita dapat mengembangkan inovasi yang lain. Misalnya kita olah terlebih dahulu si bunga itu, terus kita campur dengan air dan menghasilkan sebuah produk baru, yaitu sebuah parfum. Jadi kita harus dapat mempunyai cara pandang yang berbeda gitu. Cara pandang yang berbeda di antara hubungan orang dan lingkungannya gitu, sehingga kita dapat membentuk sebuah kreativitas yang baru. Yang kedua, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang mengembangkan perspektif fungsional, di mana kita itu harus mempunyai perspektif yang berbeda dengan orang lain gitu, akan suatu benda yang ada di lingkungan kita. Jadi kita itu jangan hanya terfokus terhadap sebuah fungsi benda gitu. Contohnya pisau gitu ya, yang sering kita gunakan di dapur untuk memotong sesuatu. Sebetulnya terkadang kita tuh mempunyai sesuatu hal yang konvensional gitu, menggunakan pisau untuk membuka baut gitu. Nah, kita itu harus sampai bisa sampai ke sana gitu. Jadi jangan terpaku dengan sesuatu hal yang ini pisau ya udah gitu digunain buat potong bawang, potong tomat atau apa gitu. Tapi kita harus mempunyai sebuah inovasi yang baru gitu, bahwa pisau juga ternyata dapat digunakan untuk hal seperti itu gitu. Jadi jangan berpikiran hanya jika barang itu fungsinya itu untuk itu, jadi gak bisa dikembangkan lagi gitu. Ternyata barang tersebut juga dapat digunakan untuk hal lain gitu. Yang kemudian itu adalah gunakan akal, dimana sering-seringlah kita menggunakan akal kita untuk mengembangkan inovasi kita gitu. Jadi sering-seringlah berpikir di luar kemampuan kita gitu, jadi di luar kemampuan nalar kita gitu. Jangan sampai ya kayak tadi yang saya sampaikan, kita hanya menggunakan sesuatu hal yang pasti gitu, jadi gak dapat bermampu untuk berimajinasi. Jadi berimajinasilah kita, bermimpilah kita untuk mengembangkan akal kita gitu, sehingga proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan antusias terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi jika kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Contoh latihan dapat kita buat dengan fungsi belahan otak. Jadi seperti yang kita ketahui gitu, otak kiri dan otak kanan kita itu mempunyai otak kiri dan otak kanan gitu. Nah biasanya untuk otak kiri itu biasanya lebih ke pemikiran logis gitu ya. Untuk otak kanan untuk pemikiran yang di luar kayak imajinasi kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus menyeimbangkannya gitu antara otak kiri dan otak kanan, sehingga kita harus melatih dengan cara-cara tertentu gitu ya. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Banyak kebiasaan mental yang membahas dan menghambat pemikiran kreatif. Sebuah studi mengungkapkan bahwa orang dewasa hanya menggunakan 2-10% potensi kreativitas yang dimilikinya. Contoh, banyak orang memiliki kecenderungan membuat penilaian yang cepat terhadap sesuatu ataupun ide-ide. Jadi hapus perasaan ragu-ragu kita gitu. Jangan sampai keraguan-raguan kita menghalangi akses kita untuk membuat sebuah inovasi dan kreativitas. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan lagi ke moderator. Hanya jika barang itu fungsinya itu untuk itu, jadi gak bisa dikembangkan lagi gitu. Ternyata barang tersebut juga dapat digunakan untuk hal lain gitu. Yang kemudian itu adalah gunakan akal, dimana sering-seringlah kita menggunakan akal kita untuk mengembangkan inovasi kita gitu. Jadi sering-seringlah berpikir di luar kemampuan kita gitu, jadi di luar kemampuan nalar kita gitu. Jangan sampai
ya kayak tadi yang saya sampaikan, kita hanya menggunakan sesuatu hal yang pasti gitu. Jadi kita dapat bermampu untuk berimajinasi. Jadi berimajinasilah, kita bermimpilah kita untuk mengembangkan akal kita gitu, sehingga proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan antusias terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi jika kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Contoh, latihan dapat dibuat dengan fungsi belahan otak. Jadi seperti yang kita ketahui gitu, otak kiri dan otak kanan kita itu mempunyai otak kiri dan otak kanan gitu. Nah biasanya untuk otak kiri itu biasanya lebih ke pemikiran-pemikiran logis gitu ya. Untuk otak kanan untuk pemikiran-pemikiran yang di luar kayak imajinasi kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus menyeimbangkannya gitu antara otak kiri dan otak kanan, sehingga kita harus melatih dengan cara-cara tertentu gitu ya. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Banyak kebiasaan mental yang membahas dan menghambat pemikiran kreatif. Sebuah studi mengemukakan bahwa orang dewasa hanya menggunakan 2-10% potensi kreativitas yang dimilikinya. Contoh, banyak orang memiliki kecenderungan membuat penilaian yang cepat terhadap sesuatu ataupun ide-ide. Jadi hapus perasaan ragu-ragu kita gitu. Jangan sampai keraguan-raguan kita menghalangi proses kita untuk membuat sebuah inovasi dan kreativitas. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi produk. Yang dimaksud diferensiasi produk itu perbedaan dari suatu barang atau produk, atau juga bisa dibilang ciri khas dari produk tersebut. Lalu dalam diferensiasi produk ini ada pembahasan kelas-kelas barang konsumsi dan jasa yang berbeda, dan juga pemasaran barang dan jasa industri. Nah, dalam pemasaran barang dan jasa industri biasanya disebut bisnis to bisnis. Beberapa produk dapat digolongkan baik sebagai barang konsumen maupun barang produksi. Lalu untuk kelas-kelas barang konsumen dan jasa yang berbeda, ada klasifikasi berdasarkan perilaku konsumen tersebut. Nah, yang pertama ada convenience atau umum. Nah, yang di sini biasanya yang sering dibeli dengan usaha minimal oleh si konsumen. Lalu shopping, perbelanjaan, biasanya konsumen sering menimbang antara produk satu dengan produk lainnya untuk dijadikan perbandingan barang mana yang akan konsumen beli. Lalu specialty atau khusus. Nah, biasanya konsumen dengan kategori ini mengetahui kualitas suatu barang yang dimana mereka akan mengusahakan atau melakukan usaha lebih untuk mendapatkan barang yang diinginkan mereka. Lalu unsold atau tak terduga. Sebenarnya konsumen ini mengetahui adanya produk tersebut, tapi tidak terpikir untuk membelinya, tapi bisa jadi diperlukan untuk memecahkan suatu masalah dalam konsumen tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.